Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Denov sekalian, bertemu kembali dengan saya Dedi Novendi. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di konten kali ini saya berada di satu tempat yang sangat indah ini ya, satu kafe yang berada di pinggir laut ya. Kelihatan itu ada lampu-lampunya jauh di sana ya, dan suasananya dengan angin sepoi-sepoi, angin laut ini ya sangat segar ya sahabat-sahabat Denov sekalian. Nah, pada kesempatan di tempat yang indah ini, saya ingin membuat satu bahasan ya yang sangat menarik, dan saya yakin kita semua juga perlu ya untuk memahami ini, yaitu bagaimana menjadi lawan bicara yang baik. Sahabat Denov sekalian, untuk menjadi seorang lawan bicara yang baik, kita harus melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah jadilah pendengar yang baik. Ya. Jadilah pendengar yang baik dengan cara mendorong orang lain untuk berbicara tentang dirinya. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan seseorang, ya, jangan Anda berbicara tentang diri kita, tapi kita dorong dia untuk berbicara tentang diri dia. Ilustrasi ini bisa saya sampaikan ya, seperti pengalaman saya berbicara dengan seseorang ya yang sudah senior ya, seorang pengusaha yang kemudian beralih ke dunia pendidikan. Saya ingin ketemu dengan beliau, dan ketika bertemu saya menanyakan kepada beliau, "Pak, kira-kira apa sih yang membuat Bapak menjadi termotivasi untuk beralih dari seorang pengusaha yang sukses kemudian beralih ke dunia pendidikan dengan membuat suatu yayasan pendidikan?" Nah, kemudian beliau bercerita tentang dirinya, bercerita tentang bagaimana perjuangan beliau jatuh bangun dengan usaha ekspor impornya, kadang-kadang rugi, kemudian bangkit kembali, ya kemudian mendapatkan untung, dan pada satu saat beliau memutuskan ya, seperti berpikir dan memutuskan untuk beralih ke dunia pendidikan dan mulai membangun ya suatu yayasan pendidikan dan rumah sekolah yang sangat indah ya. Jadi itu beliau ceritakan dengan sangat semangat semuanya, dan setiap beliau bercerita saya mendengarkan, mengangguk, kemudian oh demikian Pak ya, oh ya kalau begitu Pak, jadi Pak, sehingga saya memicu beliau untuk berbicara terus tentang dirinya, dan tak terasa 45 menit itu berjalan dan berlalu tidak terasa, beliau berbicara terus. Nah, di akhir pembicaraan beliau mengatakan kepada saya, "Pak Dedi, terima kasih ya sudah bicara dengan saya, sudah ketemu dengan saya. Pak Dedi ini pembicara yang bagus ya. Pak Dedi ini enak bicara dengan Pak Dedi." Terus saya berpikir, pembicara yang baik, bagaimana sementara yang berbicara beliau terus gitu. Nah, itulah dia tadi. Untuk menjadi seorang lawan bicara yang baik, kita harus mendorong orang lain untuk berbicara tentang dirinya. Tidak boleh membicarakan atau mendominasi pembicaraan tentang diri Anda. Kenapa? Sebenarnya orang hanya peduli pada dirinya sendiri ya. Oleh karena itu, kalau Anda ingin disukai orang, buat orang lain berbicara tentang dirinya. Itu tips yang pertama. Nah, selanjutnya tips yang kedua adalah bicarakan minat orang lain. Ketika kita bertemu dengan seseorang dan berbicara ya, untuk menjadi seorang yang disukai ya, lawan bicara yang disukai orang lain, Anda bicarakan tentang minat orang lain tersebut. Ketika Anda misalkan ingin bertemu klien, misalkan Anda seorang pekerja ingin bertemu klien, alangkah lebih baik Anda tahu dulu minat klien Anda ini apa, hobinya apa, lalu Anda angkat menjadi suatu pembicaraan, dan insya Allah ya, kalau Anda bicara tentang minat dia, hobi dia, pembicaraan itu akan sangat mudah berjalan, dan Anda akan dianggap sebagai seorang lawan bicara yang baik dan berkesan. Nah, contoh begini, secara pribadi saya pernah ya berkunjung ke rumah seseorang ya, yang tahu bapak ini orangnya sangat ya berpengalaman ya, banyak pengalaman keluar negeri kesana kemari, mungkin dalam rangka dinas juga. Nah, ketika bertemu dengan beliau, saya duduk di rumah beliau itu, di rumah beliau bicara-bicara. Ketika akan memulai pembicaraan, saya lihat beliau itu memakai topi ya. Topi di kepala beliau itu bentuknya unik, yang saya tidak pernah lihat ada dijual di tempat kita. Saya lihat topinya itu dirajut ya, seperti dari rotan, tapi lebih
bentuknya itu lebih khas gitu. Langsung saya tanya, mohon maaf Pak, itu topi Bapak kok bagus sekali, Bapak belinya di mana? Wah, beliau langsung terkesiap dan mengambil topinya. Pak Dedi, Pak Dedi tahu ini topi Pak, ini saya beli di Afrika. Saya lebih terkejut lagi, Afrika Pak. Jadi saya menampakkan minat saya. Oh, jauh sekali Pak, bagaimana ceritanya bisa ke Afrika? Kebetulan waktu itu saya ada ikut rombongan ya, studi banding perdagangan. Saya ketika ke Afrika, saya beli, saya lihat bagus ini topi. Dan sebagai untuk pengetahuan Pak Dedi, saya itu kemana-mana pergi itu selalu beli topi khas di situ. Saya punya koleksinya katanya. Oh, boleh saya lihat Pak, kata saya. Ayo katanya. Nah, ternyata beliau bawa saya ke dalam rumahnya yang bagian ruangan lain. Di sana ada suatu lemari besar yang di dalamnya disusun topi-topi. Setiap topi itu bentuknya beda-beda. Kemudian beliau sampaikan ke saya, Pak Dedi, topi ini dari negara-negara yang berbeda. Kalau ini dari Cina, ini dari Uzbekistan, ini dari Rusia, ya ini saya beli di Thailand, ini saya beli di Vietnam. Saya terkejut. Jadi Bapak koleksi topi? Iya, saya koleksi topi. Saya kolektor topi dari berbagai negara. Masya Allah Pak, saya jarang ketemu orang kolektor topi. Dan topi itu bagus-bagus Pak. Ada yang topi dari Turki saya lihat. Kapan Bapak ke Turki? Iya, ada acara juga. Jadi saya selalu kenang-kenangan atau souvenirnya adalah topi. Beliau bicara terus, ya sehingga beliau sangat bersemangat pada saat itu. Saya lihat wajahnya berbinar ketika membicarakan tentang topi-topi beliau, sehingga saya pun merasa bahwasanya apa yang beliau sampaikan ke saya itu merupakan hal yang sangat berharga bagi itu. Di akhir pembicaraan beliau mengatakan juga, Pak Dedi, enak bicara sama Pak Dedi nih. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Pak Dedi bicara sama dia itu mengalir terus ya. Sebenarnya Pak, bukan saya yang bicara dalam hati saya, tapi Bapak yang bicara. Cuma saya mengarahkan supaya Bapak bicara tentang minat Bapak. Nah, bagi rekan-rekan sahabat-sahabat Denov sekalian, ya, untuk menjadi pembicara yang baik, ya, tips yang kedua adalah bicarakan minat orang lain tersebut. Nah, kalau lawan bicara kita itu minatnya adalah mancing, bicarakan tentang mancing, bicarakan tentang jenis-jenis alat pancing, dia di mana mancingnya, jadwalnya kapan, pernah dapat ikan besar enggak Pak. Ketika dia hobinya bermain sepak bola, bicarakan tentang Lionel Messi, kalau dia suka Barcelona atau lain sebagainya. Sekali lagi, jangan mendominasi pembicaraan, biarkan dia yang berbicara, dan jangan berbicara tentang diri Anda, bicara tentang minat dia, tentang diri dia, dan bicaralah dan dorong orang lain untuk bicara tentang minat dia. Misalkan ketika Anda ada janji ketemu dengan seseorang yang belum pernah bertemu sebelumnya, alangkah baiknya Anda melakukan riset dulu ya, riset dulu sebenarnya calon lawan bicara Anda ini hobinya apa, ya, orang yang akan kita ketemu ini hobinya apa. Kalau tahu itu, jadikan itu sebagai bahan ya, bahan untuk berbicara. Atau Anda nggak menemukan, tiba-tiba aja Anda udah janjian ketemu di rumah beliau gitu. Nah, ketika sampai ke rumah beliau, Anda lihat di dalam rumahnya, kira-kira apa ada hal yang menarik di situ? Apakah ada lukisan besar kah? Atau sofanya yang unik kah? Atau ada bunganya yang cantik kah? Dari situ saja bisa dimulai pembicaraan. Pak, bunganya cantik ya. Ini bagus nih, apa namanya? Nah, atau Bu, ini bagus bunganya. Atau itu lukisannya di mana Pak? Itu lukisan apa ya? Dia akan menjelaskan lukisan itu. Nah, berbicara tentang apa yang menjadi minat orang merupakan langkah yang tepat untuk menjadi seorang pembicara yang baik dan berkesan. Nah, hal yang ketiga untuk menjadi pembicara yang baik atau lawan bicara yang baik adalah tersenyum. Ya, tersenyum ini bukanlah memang sudah menjadi suatu kewajiban ya kalau kita bicara dengan orang. Ya, kenapa? Karena ekspresi yang terpantul dari wajah seseorang itu lebih menentukan daripada pakaian yang dipakainya. Ya, coba bayangkan Anda bicara dengan orang walaupun dia serapi apapun, sebagus apapun pakaiannya, tapi mukanya merengut gitu. Itu orang akan mengambil kesan negatif dari Anda. Nah, Anda akan dianggap lawan bicara yang tidak baik atau tidak sopan. Tersenyum ini sangat penting. Senyuman itu mendorong semangat. Senyuman itu membuat orang lain menjadi gembira gitu. Contoh ya, ada satu cerita di mana di suatu ruang tunggu dokter
Di situ kan orang sakit ya, lagi sedang menunggu untuk dipanggil dokter, diperiksa. Semuanya dalam keadaan sakit, semuanya merengut, semuanya terdiam begitu. Memikirkan dirinya, aduh kenapa sakit, saya gimana, kapan sembuhnya dan sebagainya. Nah, tidak ada yang berbicara. Semuanya dalam keadaan tidak baik, tidak enak badan. Tiba-tiba ada seorang ibu datang yang membawa anak bayi. Gitu. Nah, anak bayi itu duduk di pangkuannya. Ketika ibu duduk, kemudian anak bayi itu tersenyum kepada pasien, bapak-bapak yang di depannya. Ketika tersenyum dengan manisnya, Anda tahu, jika kita tersenyum, tidak ada orang yang tidak membalas senyuman kita. Kalau kita tersenyum, orang pasti membalas senyuman kita. Begitu juga, apalagi senyuman anak-anak yang begitu tulus. Maka bapak ini mulai tersenyum. Ketika tersenyum, anak itu juga berekspresi sehingga bapak itu menjadi senang. Kemudian yang di sekitarnya juga, cantik sekali anaknya, bijak sekali anaknya, sehingga suasana di situ berubah. Suasana yang muram tadi berubah dikarenakan oleh satu senyuman. Begitu juga ketika Anda berbicara, ketika menjadi lawan bicara, rubah suasana dengan senyuman. Ya, senyuman atau tersenyum ini suatu hal yang penting dan akan sangat bermanfaat jika Anda menjadi lawan bicara, seseorang yang dianggap lawan bicara yang baik. Untuk ini perlu untuk kita biasakan. Nah, jika Anda jarang tersenyum nih, bagi teman-teman yang jarang tersenyum, cobalah hal ini yang saya sampaikan ini. Coba 1 minggu ke depan Anda membiasakan diri untuk tersenyum. Ketika besok Anda keluar rumah, ya, misalkan mau ke kantor, Anda tarik nafas dalam-dalam, pasang senyum di wajah Anda. Ketika bertemu dengan orang, berikan mereka senyuman. Ketika berjabat tangan ataupun salaman dengan mereka, dengan semangat. Ya. Ketika ketemu istri Anda senyum, ketemu anak Anda senyum, ya, ketemu teman kantor Anda tersenyum, ketemu abang tukang bakso Anda tersenyum, ya. Siapa saja Anda ketemu tersenyum dengan senyuman yang wajar tentunya, senyuman yang ikhlas dan wajar yang menampakkan bahwasanya Anda senang bertemu dengan mereka. Anda lihat selama seminggu perubahannya, akan terjadi perubahan besar pada diri Anda. Anda akan tidak menyangka ternyata efek senyuman itu sangat besar. Nah, baik, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Denom sekalian, mungkin inilah 3 hal yang harus kita lakukan jika ingin menjadi seorang lawan bicara yang baik dan berkesan. Ya, yang pertama, dorong orang lain untuk berbicara tentang dirinya, kemudian bicarakan minat orang lain tersebut dalam bicara kita tersebut, dan tersenyumlah. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita. Jika sahabat-sahabat merasa konten ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share ya, agar kami terus dapat membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Jika Anda ingin ada pertanyaan atau komen ataupun ingin ada pembahasan selanjutnya tentang suatu hal, silakan buat komennya di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan kita semua selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.